Beliau adalah Dr. Hussein. Selamat datang Pak di ruang Anda Lalin. Alhamdulillah. Saya pernah mendengar Pak bahwa ada sejarah yang mengatakan awal mula kerajaan Kota Palu ini dipimpin oleh yang namanya Puenggari Pak. Nah, coba Pak Dokter jelaskan dari tokohnya beliau ini sampai dengan level raja yang terakhir ini Pak. Seperti yang saya sampaikan, kita bagi dua ya, pada Ya. zaman monarki, Betul. zaman kerajaan, Ya. mulai tahun 1796 sampai 1805, yang raja pertama itu adalah Puenggari. Nah, kalau kita bicara tentang Puenggari atau Puenggari, beliau itu berasal dari salah satu daerah namanya daerah Fong. di bagian timur Iya. Kota Palu. Nah, beliau itu punya gagasan di bidang pemerintahan, yaitu membentuk yang namanya Dewan Adat, yaitu biasa dibilang Patanggota. Oh. Ada 4 Baligawe istilahnya. Dan 4 gonta itu yaitu pertama Besusu sendiri, kerjaan pertama itu dipimpin oleh Puenggari. Kemudian pindah ke Kampulere, dulu namanya Kampulere itu Panggovia. Tunggovia. Jadi Kampulere itu nanti pindah itu pada waktu kerajaan dipimpin oleh Yojokodi ya. Kemudian Kampung Baru itu dulu namanya Boyantongo. Iya, sudah mudah-mudahan anak-anak muda ini sudah tahu semua. Iya, ini. Kemudian yang keempat itu Patanggota, salah satu itu ada namanya kita bilang Kamundi, Siranindi. Iya. Dulu namanya itu Tanggabanggo. Betul, Tanggabanggo. Jadi 4 ini. Inilah namanya Patanggota. Inilah yang memilih mengangkat raja pertama adalah Puenggari. Teman-teman, kembali di ruang Anda Lalin, ruang di mana kita berbagi perspektif, berbagi pandangan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Hussein. Selamat datang Pak di ruang Anda Lalin. Alhamdulillah. Hari ini di bulan September 2025, Kota Palu kembali bertambah usia. Nah, hari ini beliau adalah seseorang yang berkompeten berbicara khususnya sejarah Kota Palu. Nah, agar lebih akrab, teman-teman Anda Lalin bisa mengenal lebih jauh siapa sebenarnya beliau. Mungkin Pak Dr. Hussein bisa sedikit memperkenalkan diri dari masih siswa sampai dengan level sekarang ini, Pak. Mungkin saya persilakan, Pak Dokter. Baik. Sebelum kita akan masuk pada yang sesungguhnya, saya akan menyampaikan tentang profil saya. Baik, para pemirsa di mana saja berada. Jadi nama saya Hussein Haji Muhammad Saleh, kelahiran Kampung Baru. Oh, Kampung Baru. Kelurahan Baru, 1 Desember 1956. Dan perjalanan pendidikan saya masuk SMEA Palu, kemudian saya masuk di UNTAD tahun 76. Selesai dapat sarjana muda, karena belum ada tingkat doktoral waktu itu, langsung ke Unhas. Langsung berangkat. S184. S184. Begitu masuk di UNTAD dipanggil jadi dosen. Dan masuk tahun 85. Berarti 85 langsung dosen? Jadi dosen, SK keluar 86. Nah, pada saat sudah kira-kira menjelang sudah 10 tahunan lebih, tahun 1991 saya melanjut lagi ambil S2. Lanjut lagi S2 di UGM, Pak? UGM, jadi alumni khusus manajemen. Jadi saat itu waktu saya kembali tahun 93 belum ada pakar manajemen di Kota Palu. Di Kota Palu, di UNTAD. Jadi saya lah yang pertama. Begitu tahun 93 mengabdi, lanjut lagi, orang bilang ambil lagi S3, sambil lagi S3 di Tadulake juga. Luar biasa ini. Ini tahun 2018 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya sudah pensiun tahun 2021. Begitu pensiun, saya diangkat lagi jadi ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti. Pancabakti, setia Pak? Setia ya. 2 tahun saya rintis, saya gabungkan antara setia dan stisipol. Maka lahiran namanya Universitas Abdul Aziz Samad Jitu.
Iya, sekarang. Setahu Haji Randy tidak usah saya lanjutkan sampai selesai, cukup 1 tahun saja, sehingga saya lepas sebagai rektor Universitas Abdul Aziz Al-Majido dan sekarang betul-betul full pensiun. Full pensiun, tapi pengabdian tetap jalan ini. Pengabdian tetap ada. Pengabdian tetap jalan. Itu kira-kira profil Siap. saya. Jadi teman-teman sudah mendengar tadi siapa beliau, sosok yang luar biasa. Beliau adalah orang pertama yang menjadi akademis manajemen, Pak. Manajemen khususnya di Tadulako pada waktu itu. Nah, jadi kita akan berbicara terkait HUT Kota Palu atau sejarah kenapa ada Kota Palu. Kenapa ada Kota Palu yang dulunya saya sendiri mengenal ada kerajaan ini, Pak Dokter. Ada kerajaan-kerajaan sehingga panjang proses menjadi kota perdagangan, pusat pemerintahan, modernisasi di Sulawesi Tengah ini, Pak. Mungkin kita bahas sejarah ini seberapa penting, Pak Dokter, kalau kita bahas sejarah ini sebenarnya? Baik, jadi ada satu statement dari tokoh nasional, tokoh kemerdekaan kita, proklamator, sudah terkenal Soekarno, betul. Presiden pertama, yaitu jas merah. Ya. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi apa yang disampaikan tadi itu sedikit saya sampaikan bahwa saya ini ahli khusus organisasi dan manajemen. Jadi saya bukan ahli histori sejarah, bukan juga ahli budaya, tapi punya pengalaman menjadi ketua lembaga adat. Ketua lembaga adat, ya. Periode. Dan saya juga merupakan tokoh kebudayaan di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah khususnya ya, tanggal 27 nanti September itu ulang tahunnya Kota Palu. Kota Palu. Ya, kalau provinsi itu ya waktu ibu kota dijadikan yaitu pada tahun 1964. Ya, itu April kan. April. Tapi Kota Palunya sendiri makanya di logo itu ada logo lambang Kota Palu itu 29 itu kapas, kemudian 9 27 9 itu 1978. Jadi coba kita bedah ini ada 2 pandangan aspek. Pertama, kita mencoba melihat sebelum jadi republik. Iya, sebelum jadi kota. Iya. Sebelum bahwa kita Kota Palu ini sudah mengikuti pemerintah negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masa kerajaan. Betul, Pak. Jadi tiap tahun kami khususnya anak muda ini hanya mengikuti event-event Kota Palu ini khususnya. Bahwa ada acara meriah, ada acara konser dari apapun keagamaan ataupun pasar murah, itu tiap HUT Kota Palu ini dirayakan sebesar itu, Pak. Iya, betul. Tapi kami yang generasi sekarang ini kurang mengetahui, Pak, seberapa panjang perjalanan Kota Palu ini sebenarnya. Nah, saya pernah mendengar, Pak, bahwa ada sejarah yang mengatakan awal mula kerajaan Kota Palu ini dipimpin oleh yang namanya Puenggari, Pak. Nah, coba Pak Dokter jelaskan dari tokohnya beliau ini sampai dengan level raja yang terakhir ini, Pak. Nah, coba dijelaskan step by step, Pak Dokter. Baik. Seperti yang saya sampaikan, kita bagi 2 ya. Pada zaman monarki, betul. Zaman kerajaan, mulai tahun 1796 sampai 1805, yang raja pertama itu adalah Puenggari. Raja pertama berkedudukan di Besusu. Itu masa kerajaan. Jadi kita coba pilih 1896 beliau raja sampai 1805, tapi sampai raja terakhir Caco Ijasa itu 1960. Jadi kita pilih 1896 sampai 1960 masa kerajaan. Kemudian 60 ke atas sudah masuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang Puenggari atau Puenggari, beliau itu berasal dari salah satu daerah namanya daerah Fong di bagian timur Kota Palu. Ya. Jadi beliau berasal dari sana. Jadi dia memerintah 1796 sampai 1805.
Jadi Poenggari ini kalau kita lihat sejarahnya, beliau itu sampai kerajaan yang raja ke-8 yaitu Parampasi, itu semua masih anak keturunannya Poenggari. Masih garis keturunannya, Pak? Masih garis keturunannya Iya. Poenggari. Ya, sampai Caco Ijazah sudah agak jauh, tapi masih juga Masih kena juga keturunan. Poenggari. Jadi Poenggari ini beliau itu kuburannya ada di belakang kantor lurah Besusu. Ya, beliau itu punya gagasan di bidang pemerintahan, yaitu membentuk yang namanya Dewan Adat, yaitu biasa dibilang Patanggota. Oh, Ada 4 Baligawe istilahnya, atau kalau sekarang ini misalnya kabupaten kabupaten. untuk mengangkat misalnya gubernurnya. Misalnya. Oh, iya, iya. Nah, kalau kita misalnya kalau di Kota Palu, ya kita kenal sekarang ini Kota Palu itu ada 46 kelurahan, 46 kelurahan. kecamatan untuk memilih wali kota. Dan Apat Gonta itu yaitu pertama Besusu sendiri, kerjaan pertama itu dipimpin oleh Poenggari. Kemudian pindah ke Kampulere, dulu namanya Kampulere itu Panggovia. 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 Jadi Kampulere itu nanti pindah itu pada waktu kerajaan dipimpin oleh Yojokodi ya. Kemudian Kampung Baru itu dulu namanya Boyantongo. Boyentongo. Iya, sudah mudah-mudahan anak-anak muda ini sudah tahu semua. Iya, ini perlunya ini, sudah Pak. tahu ini. Kemudian yang keempat itu Patanggota, salah satu itu ada namanya kita bilang Kamundi, Siranindi. Iya. Dulu namanya itu Tangga Banggo. Betul, Tanggabanggo. Jadi 4 ini. Inilah namanya Patanggota. Inilah yang memilih mengangkat raja pertama adalah Poenggari. Bagaimana sistem pemerintahan dengan monarks pada waktu itu memang kelihatan sudah bahwa ada di situ unsur demokrasi. Iya. Peninggalan-peninggalan beliau itu banyak sekali ya. Kalau kita runtun itu sampai Caco Ijazah, salah satunya yang sangat diharapkan sampai sekarang ini kesultanan itu adanya Banua Banuoge. Oge. Acara. Souraja sekarang. Souraja itu dari 1892. Yang dulunya mulai dari Poenggari punya anak misalnya Idato Labungulili punya anak lagi sampai Puebongo ya itu yang kuburannya ada di Bangga sana. Iya. Sampai melahirkan Muhammad Tamakarate Muhammad Tondate Dayo. Iya. Ya. Lama Karaka. Lama Karaka ya. Muhammad Lama Karaka Tondate Dayo. Tondate Dayo melahirkanlah beberapa yang sampai sekarang ini yang sebelum Hadianto ada Pak Longki Janggola. Longki Janggola. Itu ada keturunan dan Hadianto ini juga anak keturunan dari Yojokodi dan namanya Puejanggo. Nah, jadi Hadianto ini masih ada keturunan raja dari Yojokodi. Yojokodi itu melahirkanlah misalnya Palimuri, diangkat dia waktu itu jadi Presiden Serikat Islam. Kemudian Pariusi, inilah nama Janggola dari Pariusi. Kemudian Parampasi. Nah, Parampasi inilah yang menjadi raja pada waktu itu tahun 1905 sampai 1921 yang melanjutkan tentang kepemimpinan dari Poenggari. Nah, peninggalan-peninggalannya itu banyak, apalagi kalau kita tarik ke belakang, misalnya saat-saatnya datangnya Abdullah Ragi, Dato Karama, betul. Tahun 1602, kalau dilihat hampir 200-300 tahun. Iya. Ya, 1796 1602. Nah, itu ada kaitannya dengan Poenjidi. Ya, zamannya Poenjidi itu tahun 16-an juga untuk mengislamkan dan di situ nampak sekali bahwa peninggalan-peninggalannya itu kalau kita lihat ada namanya Bulo. Itu masih ada Bulo itu.
ada misalnya sekarang ini kalau segi budaya ada namanya Balia. Balia Itu peninggalan-peninggalan semua itu. menjadi tradisi. Iya, tradisi. Dan saya tidak setuju kalau itu dihilangkan. Jangan kita orientasikan ke hal religius agama, tapi kita itu adalah budaya. Iya. Nah, Saya pikir iya. menarik tadi terkait Poenggari ini, karena bisa dibilang beliau ini adalah salah satu tokoh yang pertama menyatukan suku Kaili khususnya di Kota Palu ini, Pak Dokter. Nah, setelah beliau ini siapa selanjutnya pemimpinnya? Setelah Poenggari ini siapa raja selanjutnya? Iya. Jadi kalau kita tarik 13 sampai 13 raja Kota Palu sampai Caco Ijasa. Caco Ijasa. Jadi Nah, Poenggari biar teman-teman tahu ini Pak Dokter stepnya. Poenggari punya anak. Iya, Idato Labungu Lili. Labungu Lili, betul. Punya anak lagi dia namanya Daelangi. Daelangi. Kemudian turun lagi ke bawah itu sudah masuk di situ Muhammad Lamakaraka. Lamakaraka. Turun lagi ke bawah sebelum Yojokodi yaitu Raja Moili. Raja Moili. Iya. Terus ini kuburannya di Kampung Iya. Baru, Raja Moili. Turun ke bawah sudah mulai masuk Yojokodi. Yojokodi. Yojokodi terus lagi ke situ Parampasi. Parampasi. Terus lagi ke bawah terus akhirnya Ijasa. Karena Ijasa dengan Parampasi itu bersaudara. Jadi Ijasa, Parampasi, Pariusi, Palimuri. Palimuri itu saya punya kakeknya istri saya itu, Iya. Palimuri. Nah, terakhir Caco Ijasa itu adalah 1960. Di situ sudah sudah ada, tidak ada lagi kerajaan. Iya. Nah, sehingga kalau kita cerita gimana hubungannya dengan Donggala, ada namanya dulu afdeling itu Belanda dulu afdeling itu keresidenan itu. Pada saat itu Donggala itu merupakan salah satu afdeling atau keresidenan kota sebelum ada Kota Palu. Pada tahun 1950 dipindahkan. Kota Donggala itu sampai tahun 1957 di situ ada Perang Dunia Kedua, maka Kota Donggala hancur. Maka menjadi ibu kota itu adalah Palu. Tapi saat itu belum. Nanti pada tahun 1964 maka dikeluarkan bahwa Kota Palu itu adalah merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Jadi step by step tadi kami sudah tahu Pak Dokter, tetapi saya juga sedikit membaca bahwa di tiap-tiap zaman kerajaan ini banyak juga kejadian di Kota Palu ini. Dari proses Belanda masuk seperti yang Pak Dokter jelaskan tadi, dan ada yang perlu juga kita jelaskan di sini bahwa yang akan menjadi pahlawan nasional, khususnya kita banggakan di Sulawesi Tengah ini adalah seorang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau ini juga punya sejarah panjang lah di Kota Palu, khususnya Sulawesi Tengah. Itu yang menerima beliau pada saat itu datang di Kota Palu ini raja siapa itu Pak Dokter? Iya. Jadi kalau kita lihat jadi yang mendirikan atau yang menyiarkan Islam itu Datuk Karama pertama. Terus Kiai Latondo. Kiai Latondo. Masih Jami. Itu kami baru dengar itu. Nah, Kiai Haji Latondo itu punya anak ada 4. Yang satu ini namanya Haji Burahim. Haji Burahima. Puelanggai. Puelanggai. Yang mewakafkan tanahnya untuk Masjid Jami. Masya Allah. Masjid tertua Di Kota Palu. Iya. Kemudian periode ketiga 1929 yaitu Habib Sagat Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Habib Idrus. Al-Khairat 1929. Nah, pertama-tama beliau datang itu mulai dia dari Ternate terus hingga di utara, Sulawesi Utara, terus dia langsung ke Wani. Jadi di sana ada yang namanya keluarga Ahmadani. Iya. Di sana Ahmadani. Di sana dia sempat kawin di sana tapi dia punya anak. Tapi saat itu yang dikenal di Kota Palu itu ada namanya Tuan Nasar. Tuan Nasar. Nadoli. Iya. Tuan Nasar Nadoli lah yang menjemput guru tua, kita bilang guru tua. Iya. Dia jemput, dia bawa ke Palu dan menginap di rumahnya
sekarang ini sudah terbakar itu rumah itu depan Masjid Jami. Oh, yang tanah kosong Dari itu. Maroca. Iya. Dari Maroca. Di Iya. situ dulu guru tua tinggal. Dia Tinggal. bangun dulu di situ sekolah sebelum ada Al-Herat 1930. Iya. Berkenalanlah dengan putri Kaili, yaitu Ite. Ite. Itu biasa kita Ince Ami, Iya. Ince Ami, Daeng Sute. Daeng Sute. Maka di situ begitu guru tua lihat yang melamar. Tapi apa Ite bilang? Saya tidak mau menerima begitu saja karena saya sudah pengalaman. Iya. Kan sudah janda kan. Betul. Kalau memang Sarifah istri guru tua yang datang melamar, baru saya mau. Istrinya guru tua yang datang melamar, maka kawin mawinlah dengan keturunan Raja Kaili, yaitu keluarga Daeng Sute. Jadi Daeng Sute itu kalau di garisnya diambil, Daeng Sute masuk Raja Dewa, kemudian masuk Yojokodi. Yojokodi itu anaknya Muhammad Lamakaraka. Jadi berarti memang ada hubungan. Ada hubungan. Ada persaudaraan antara Ite dengan Janggol. Biasa kan yang kemarin bilang, kenapa di mana hubungannya kok bisa Daeng Sute Ite dengan Janggol? Nah, memang kalau mau dilihat itu dilihat dari kakek mereka, Daeng Sute, Raja Dewa. Kalau Raja Dewa dari kami, pihak kami. Makanya ada namanya Madika Malolo, yaitu Daeng Pawindo, itu kakek kami. Berarti si Haji Tuan Nasr ya yang bawa ke Banu Oge waktu itu. Nah, jadi belum ada Banoge. Banoge itu nanti ada pada saat kerajaan itu sudah beralih ke Yojokodi. Oh. Ya, jadi beliau bawa ke rumahnya Daeng Maroca di depan Masjid Jami. Oh, awal mulanya di situ dulu. Di situ, bawah. di situ dia. Kami beranggap Pak Dokter bahwa di sana di bawah, di Kampung Lere. Ternyata sejarah yang benar itu pas di perempatan situ. Perempatan situ. Nah, ini menjadi informasi untuk Betul. semua Pak Dokter. Kenapa? Karena kalau dibawa di Kampung Lere di sana 1892. Iya. Guru tua 1930. Jauh sekali jaraknya. Iya. Iya. Berarti beliau dibawa Tuan Nasr ke depan Masjid Jami situ. Iya. Jadi sampai di Janggola, terus di bawah Janggola ada Yojokodi lagi. Janggola ini kan anaknya Pariusi. Pariusi. Pariusi itu dia punya bapak Yojokodi. Jadi Yojokodi di atas. Yojokodi dia punya orang tua itu ada Muhammad Lamakaraka, Tondate Dayu. Tondate Dayu. Baru kuburannya. Muhammad Lamakaraka, Yojokodi, Pariusi, Janggola. Setelah Janggola? Setelah Janggola berubah lagi, naik lagi pamannya naik Ijazah. Caco Ijazah. Kemudian Ijazah punya anak Caco Ijazah. Caco Ijazah itu. Jadi Ijazah dulu. Ijazah dulu itu bersaudara dengan Parampasi. Iya. Berdasarkan Pariusi. Janggola atau anaknya itu Janggola. Bersaudara semua itu. Anaknya itu namanya Caco Ijazah. Berarti Ijazah dulu baru turun ke anaknya Caco Ijazah. Caco Ijazah. Gitu. Saya pikir kurang lebih sudah jelas Pak Dokter. Iya, betul. Cuman dari proses perjalanan ini ada sedikit yang lupa kita bahas terkait perjalanan budaya Kaili ini. Tentu dari zaman tiap-tiap kerajaan ini, seperti yang Pak Dokter jelaskan tadi, ada tradisi ini tadi Pak Dokter, tradisi adat yang menari, yang tadi tidak diinginkan dihilangkan di Kota Palu ini. Nah itu apakah bisa Pak Dokter jelaskan bahwa banyaknya hilang tradisi-tradisi di zaman itu sekarang, biar kami ataupun penonton Andalalin ini, khususnya masyarakat Kota Palu bisa tahu bahwa sudah banyak bahasa yang tidak lagi dikembangkan, tradisi yang sudah tergerus. Iya. Nah, coba Pak Dokter bisa sampaikan di sini. Silakan Pak Dokter. Baik. Oke. Jadi kita awali dulu dengan adanya salah satu budaya kita, budaya bagaimana menyembuhkan penyakit seberat apapun pada zaman itu. Pada zaman itu. Itu ada namanya budaya tarian Balia. Balia. Nah, jadi Balia itu kalau tidak salah dulu yang bisa mengembangkan itu supaya dilestarikan itu pada saat itu Wali Kota Hidayat MSI. Iya.
dia lakukan. Hanya saja melakukan budaya itu kalau tidak lengkap itu bisa menjadi bumerang. Bumerang. Jadi memang harus lengkap adat istiadatnya, syarat-syaratnya dilakukan. Kalau orang bilang itu dia punya samburu, satu saja tidak ada, orang bilang itu kepercayaan, itu animisme, narau tentu pasal. Iya. Jadi memang kalau melakukan itu budaya itu harus lengkap, tidak boleh utuh, dan tahu kapan dilakukan dan di mana dilakukan dan siapa melakukannya. Tidak sembarang melakukan itu. Betul. Makanya kemarin itu adanya terjadi pada tanggal 28 September 28 itu banyak mengatakan bahwa Hidayat wali kota waktu itu melakukan ritual-ritual itu. Oke, kalau dia lakukan, satu yang membuat marah itu alam ini atau nenek moyang itu karena syaratnya. Sama juga kita kalau melaksanakan salat, kalau syaratnya tidak sampai wudhu, tidak sah itu syaratnya. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi sebenarnya kalau aspek budaya itu tetap dipertahankan. Hanya saja dilakukan itu kalau kita misalnya tidak bertentangan dengan syiar agama, kita boleh supaya kegiatan itu ada unsur-unsur asas kitabullah, ada syiar-syiar Islam agama di dalam. Seperti juga Dero. Dero jangan dihilangkan. Hanya kita coba kemas dia bagaimana Dero itu kita pisahkan wanita pria. Kemudian yang kita suarakan itu sholawat. Nah ini apakah berani ini? Pemerintah melakukan atau generasi muda melakukan? Dero membaca sholawat. Jadi pisahkan, tidak seperti sekarang yang ada di Poso perempuan yang laki-laki goyangan. Itu namanya budaya, ada apa budaya. Kalau kita lihat dari aspek religi itu tidak benar. Tapi kalau bisa budaya-budaya peninggalan itu bagaimana kita kemas supaya tidak bertentangan dengan syiar agama. Ada satu juga sekarang ini yang sudah mulai punah, masih ada di rumah sekarang, bulo. Apa tadi Pak Dokter? Bulo. Bulo ya? Bulo itu generasi muda tidak tahu. Itu bulo itu juga salah satu peninggalan dari zaman-zaman sebelumnya, ya, zaman kerajaan. Itu orang tua dulu itu kalau ada orang sakit, dia cuma bawa minuman di sana dengan mantra apa, dengan izin dan ridha Allah, orang sakit itu sembuh. Sekarang ini tidak dilakukan lagi. Masih ada di rumah tinggi. Jadi saya larang kemarin itu jangan kita bersekutu dengan jin. Bulo itu kita pelihara, tapi urusan untuk merawat sampai mau kasih makan itu bukan urusan kita. Bagaimana kita rawat budaya itu, kita tempatkan di tempat steril yang bagus, jauh dari gangguan dan sebagainya. Dan jangan lakukan ritual-ritual biasanya kasih makan, kasih purus, itu yang saya larang. Yang saya masih anjurkan kalau bisa, generasi kita sekarang itu Balia, Dero, Bulu tadi itu kita kemas tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Harus di-upgrade juga Pak Dokter. Iya, betul. Bagaimana menurut Pak Dokter dengan bahasa daerah Palu ini, Kaili ini yang sepertinya banyak anak muda yang sudah tidak mengetahui Pak Dokter. Ataupun juga orang-orang tua ini sudah tidak mensosialisasikan lagi Pak Dokter. Bahkan kami ini sudah kurang pemahaman sudah terhadap bahasa Kaili. Kira-kira apa yang mempengaruhi itu? Iya, betul sekali. Jadi ada 23 dialek yang semuanya itu artinya tidak. Tidak. Jadi ada Ledo, kalau tidak salah dari 46 kelurahan di Kota Palu itu 25 kelurahan itu masih pakai bahasa Ledo. Ada Rai, ada Unde, ada Doi dan sebagainya, ada 23. 23. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang ini tidak sama dengan daerah-daerah lain? Ya, kalau di daerah lain itu apalagi bahasa Jawa, ada lontarannya. Bahasa Bugis juga ada lontarannya. Dipelajari di sekolah. Nah kita aksaranya saja, saya ingat dulu orang tua kita masih hidup sekarang, Ibu Dr. Andros Aja Nurhaya Penudek.
beliau itu pernah membuat aksara untuk bahasa Kaili. Sebab tidak bisa bahasa itu memasyarakat kalau tidak ada sanatnya, sumbernya yang Betul. perlu dibaca. Sebab dua saja itu berkembang ini. Pembangunan yang dalam artian dua saja, sanat dan nasab. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara nasab. Iya. Poenggar, di Raja Moai, di Jojo, nasab. Nah sekarang yang kurang ini adalah sanat. Sehingga mengapa sangat dibutuhkan kepada generasi muda ke depan ini, pertama hari sejarah yang dihutat. Budaya Sulawesi Tengah khususnya Kaili itu ada namanya budaya tutur. Budaya, tutur, no tutura. No tutura, tidak ditulis. Nah, itulah makanya seperti yang disampaikan punah. Budaya tidak tertulis. Tapi alhamdulillah pada zamannya Prof. Matula, Direktur Pertama Mutat, kemudian Haji Rusdi Towana, Pak Samsudin, Pak Amar, itu mereka membuat buku, dan sekarang ini ada buku-buku sejarah tentang Kaili. Tapi tidak diantisipasi. Misalnya ada buku bagaimana kalau melakukan walimah, perkawinan, selanjutnya. Itu ada, tapi tidak disosialisasikan. Betul yang kamu sampaikan. Kenapa tidak sampai tersentuh kepada generasi sekarang? Ya. Salah satunya itu seperti kamu bilang, itu adalah tokoh-tokoh ini sendiri, ya, tidak mau membuat buku, dan kalau itu bisa kita publikasikan dan kita sosialisasikan di sekolah-sekolah. Di sini kekurangan. Sampai hari ini saya sudah sarankan itu supaya ada mata pelajaran lokal, yaitu bahasa Kaili. Minum kopi dulu. Iya, Pak. Minum kopi. Ya, jadi memang tadi kita sudah antar dari sanatnya tadi Pak Dokter. Siapa yang membentuk, siapa yang mengumpul, khususnya orang Palu, suku Kaili, sampai dengan zaman terakhir kerajaan. Terus kita membahas lagi tadi terkait ada beberapa hal yang tergerus di tanah Kaili ini. Bahkan sampai dengan saat ini, ya kalau kita bicara elektoral, di mana orang Palu Pak Dokter menempati posisi khususnya di kota Palu sendiri. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami juga anak muda terhadap orang-orang tua kami. Nah, tadi di Caco Ijazah ini selesainya di tahun 1960. 1960 itu ada efek apa itu Pak Dokter? Sehingga waktu itu Pak Caco Ijazah melepas kerajaan. Dia serahkan kemana dan apa yang terjadi sebenarnya? Sehingga pada waktu itu selesai sudah zaman kerajaan. Baik. Jadi zaman kerajaan itu seperti yang sampaikan tadi itu masih ada hubungannya dengan datangnya Belanda ke Kota Palu, khususnya di Kayu Malue, sampai Raja Muili meninggal di situ. Ya. Nah, sekarang dengan adanya raja terakhir ini, Caco Ijazah, itu adalah kebijakan aturan oleh pemerintah pusat, bahwa kepresidenan afdeling itu sudah tidak ada, sehingga berubahlah dia menjadi republik. Hilang sudah monarki di mana-mana, kerajaan di mana-mana, kesultanan di mana-mana. Nah, menurut saya sendiri, itu sudah berpindahkan sekarang tahun 1964, mulai 1978 jadi kota administrasi, kemudian tahun 1994 menjadi kota Madia sampai sekarang. Menurut saya kita harus hidupkan kembali kesultanan, bukan kerajaan tapi kesultanan. Mengapa? Kalau untuk melaksanakan amal ma'ruf serahkan kepada pemerintah. Sebenarnya dua-dua dilakukan. Amal ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar yang kurang. Iya, karena jeruk makan jeruk. Nahi mungkar itu diserahkan ke kesultanan. Lebih spesifik lagi adalah lembaga adat atau dewan adat, majelis adat. Ya, bicara kemungkaran itu serahkan kepada adat.
Jadi kalau lembaga adat itu adat tidak berbapak, tidak beribu, tidak beranak, begitu diselesaikan tidak ada tuntutan lagi. Selesai pada waktu itu. Selesai. Kemudian digivu misalnya dengan kerbau atau dengan kambing, dipotong dimakan bersama. Budaya saat itu kalau dimakan bersama-sama sudah torugi to salah, orang salah dan orang yang benar itu makan sama-sama maka selesai. Tidak ada namanya seperti kalau di pemerintahan kita sekarang kita banding, kita menuntut lagi, tidak ada begitu. Kita sudah makan kambing misalnya atau kerbau, selesailah permasalahan. Itulah hukum adat. Itulah. Givu. Digivu. Digivu ini dihukum artinya Pak Dokter. Dihukum. Jadi givu itu ada 3. Ada namanya salakana itu berat. Givu salakana. Iya. Ada namanya salam baba. Salababa. Dan sana salam bivi. Salam bivi. Coba dijelaskan dulu ini, Pak Dokter, biar kami tahu ini. Salakana itu banyak berbicara tentang moral. Salakana berbicara tentang moral. Misalnya apa namanya membunuh. Bicara memperkosa. Ya toh. Pokoknya ada hubungannya ke tentang moral. Moral. Nah, kalau itu terjadi maka dia harus dapat givu salakana kerbau dengan beberapa unsur-unsur yang lain. Iya. Biasanya kalau berat itu ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan di laut. Atau diusir dari kampung. Iya. Kemudian kalau salah baba itu tingkah lakunya orang, misalnya dia menjudi terjadi perkelahian dan sebagainya, maka itu salah baba. Yang ketiga salah bivi itu ucapan. Memfitnah, menghina, bertengkar dengan ucapan itu salah bivi. Itu biasa dia diberikan givu ringan, cukup kambing 1 ekor. Tapi parameter dia memberikan hukuman bahwa kamu ini kerbau, itu sudah ada juga itu pertimbangan. Oh, ada perda sudah dikeluarkan. Oh, berarti sudah ada dukungan dari pemerintah ini. Dari pemerintah. Sosialisasi saja yang kurang. Tinggal itu, makanya bagus sekali ini. Saya berterima kasih pertama dengan adanya kegiatan kita ini. Kalau lain waktu kita akan jelaskan seperti apa tentang givu supaya masyarakat tahu betul. Makanya saya sampaikan kalau amal ma'ruf itu serahkan kepada pemerintah. Iya. Ya, sebab kalau dia juga dengan ma'ruf nahi mungkarnya juru makan juru Lurah sendiri juga melakukan itu. Untuk nahi mungkar bagusnya lembaga adat. Makanya saya sarankan ke ketua adat atau dewan adat bagaimana kalau kesultanan kita hidupkan kembali. Kesultanan. Seperti Jogja berarti. Ya sekarang ada Jogja, ada di Jakarta, Jawa Barat itu. Iya. Dan ada di Semarang, ada juga di Sumatera dan sebagainya. Kalau juga ada di Palu ini bagus. Jadi kita ada namanya lembaga adat yang bisa menyelesaikan problema nahi mungkar. Iya. Adapun problema amal ma'ruf tugasnya pemerintah. Nah, seperti kasus kemarin Pleret kan sudah selesaikan dengan lembaga adat. Iya. Cuma saya sarankan lembaga adat selesai, tapi kalau mau melanjutkan lagi misalnya proses hukum silakan. Tapi lembaga adat sudah selesai. Tinggal dia saja nanti dengan yang dirugikan itu mau keberatan dia lanjutkan secara hukum positif bisa. Berarti memang dari adat ini sangat penting sebenarnya Pak Dokter. Karena dari sebelum adanya Kota Palu ini sebagai pusat administrasi pemerintah Sulawesi Tengah, dari zaman kerajaan ini sudah menerapkan ini. Sudah menerapkan dari masih tahun 17 sampai dengan sekarang ini. Memang kalau kita kembali berbicara HUT Kota Palu ini yang mungkin kalau tidak salah 76 tahun Palu sekarang. 27 tahun 78. Berarti kurang lebih. Iya. Ini sudah dianggap sudah cukup tua lah Kota Palu ini. Nah, cuman memang terkait tradisi, sejarah-sejarah kita ini kurang disosialisasi. Jadi
ketika Palu ini jadi kota administratif dan kemudian Donggala, dan setelah Donggala itu baru diserahkan ke Palu. ke Palu. Ya. Berarti sempat kurang lebih berapa tahun saja distrik dia? Ya. Hanya administrasi saja dulu. Betul, sampai tahun 50. Sampai tahun 50. Donggala. Donggala Tahun 57 sudah mulai beralih. sudah mulai beralih. 57. Kemudian di situ pada tahun 1964 menjadi ibu kota Sulawesi Tengah Palu. Kota Palu. Kota Palu. Kemudian Kota Palu itu sudah mulai membenahi pemerintahannya, maka wali kota pertama itu sebelum Kota Madia. Kota Madia. Dr. Andus Haji Kisman Abdullah. Kisman Abdullah. 1978 sampai 1994. 1995 baru dilanjutkan wali kota pertama. Wali kota pertama. Iya. Iya. Kota pertama kita sampai sekarang Pak Hadianto Rasid. Kenapa namanya harus Palu, Pak Dokter? Coba dikasih penjelasan dulu. Kenapa harus Palu ini? Palu ini. Jadi banyak versi memang ini, nanti kita akan lihat secara teoritik itu katanya memang Sulawesi Tengah itu ada 3 suku besar di sini. Bugis, Mandar, Kaili. dan Kaili. Nah, kalau bahasa Mandar diambil dari bahasa Mandar itu namanya Palu, itu berasal dari kata to Palu. To Palu. Di apa namanya ini Palu ya, di Palui, artinya diangkat. Oh, diangkat. Diangkat memang waktu itu pada saat gempa bumi dulu itu sebelum kerajaan itu terjadi, Palu ini sebenarnya sampai di Bangga itu laut. Maka terangkatlah dia dari lembah. Ada juga yang mengatakan versi namanya Palu itu dari bambu, volo. Bambu itu sangat bermanfaat. Bisa isinya dijadikan makanan, bisa dijadikan bahan bangunan dan sebagainya. Jadi volo. Jadi ada 2 versi ini, Paluai di Palu dan vol bambu. Jadi kalau kita mau telusuri lebih jauh, mudah-mudahan pada sejarawan ini akan menulis suatu asal muasal tentang kota Palu ini, sehingga generasi kita betul-betul bisa menjadikan sanad utamanya yang valid, yang tidak berdasarkan tutur, sehingga kita sekarang ini kan masih berdasarkan tutur ini. Tapi tutur. Tetap referensi saya dari Prof. Matulada, dari Haji Rusdi Towana, dari Samsudin, dari Pak Sulaiman Mamar, dan beberapa sejarawan, sehingga saya berani menyampaikan. Tadi awal saya katakan bahwa saya ahli manajemen. Bukan ahli sejarah atau ahli budaya. Iya, tapi di akhir-akhir pensiun kemarin banyak. Iya, saya sudah mulai, karena saya pernah jadi ketua lembaga adat di Kampung Baru. Sampai sekarang itu saya pertahankan. Saya kasih tahu jangan hilangkan Kampung Baru. Kalau perlu adalah Kampung Baru Kelurahan Baru. Kampung Baru tetap ada. Tetap. Sebab dari 46 kelurahan di Kota Palu ini hanya 2 saja kampung. Kampung Baru dan Kampung Ler. Iya, menarik sekali tadi Pak Dokter kita bahas panjang lebar terkait proses perjalanannya kerajaan Kota Palu, kemudian beberapa tradisi yang tergerus, kemudian sampai ke masalah adat terkait givunya yang ada 3 tadi givu. Givu tadi yang pertama itu apa? Salakana. Kemudian Salababa dan Salambivi. Kayaknya kalau Kota Palu sekarang ini givu ketiga ini banyak kayaknya orang yang kenal. Salambivi ini banyak yang bisa dikenakan Salambivi. Medsos. Iya. Salambivi. Nah, jadi kita masuk di penghujung Pak Dokter terkait pembahasan kita. Kami di kondisi saat ini di 2025 ini khususnya teman-teman pelajar, kaum akademis memang sangat kurang referensi terkait sejarah dan perjalanan. Nah, bisa ndak Pak Dokter kasih solusi atau kiat-kiat apa kira-kira yang harus ditempuh? Ini menyangkut ke
pemerintah juga Pak Dokter. Jadi nasihat Pak Dokter ini bisa untuk pemerintah, untuk lembaga adat Kota Palu, untuk organisasi kepemudaan, dan lembaga-lembaga lainnya. Biar informasi ini kami bisa sebarluaskan Pak Dokter. Mungkin boleh dikasih kiat-kiatnya. Iya, baik. Jadi salah satu hadis Rasulullah mengatakan, kalau mau kita tidak kalah, kita harus perbaiki organisasi dan manajemen. Ya. Ya, jadi al-haqqu bila nizam yaghdabul batil bin nizam. Kebenaran itu kalau tidak diorganisasi, dimanage dengan baik dan benar, akan dikalahkan oleh kejahatan yang diorganisir, dimanage dengan baik dan benar. Baik dan benar. Nah, jadi solusi saya yang pertama adalah mari kita benahi di segala aspek tentang organisasi. Organisasi itu adalah wadahnya, OPD yang ada, dinas-dinas yang ada. Manajemennya tata kelola. Jadi tata kelola itu seperti sekarang itu ada namanya government, good government. Ya, jadi oleh karena itu diperkuat yang disebut dengan ortak, organisasi dan tata kelola. Nah, oleh karena itu kita baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah, organisasi sosial, kita harus membenahi organisasi itu, kita kondisikan strukturnya mungkin ramping, tapi fungsinya kaya. Yeah. Ini kelihatannya tidak kalau saya lihat terlalu banyak. Berbagai dinas seharusnya lakukan integrasi atau merger, atau konglomerasi. Ya, misalnya contoh sekarang ini ada misalnya ada PU, ada tata ruang, ada agraria, pertanahan. Kenapa tidak disatukan? Begitu juga di bidang pendidikan. Ada pendidikan dasar menengah, ada pendidikan tinggi, ada lagi kebudayaan. Itu perlu di-merger. Ya, jadi saya mungkin menyampaikan ini terutama sekali bagaimana organisasi dan tata kelola. Yang kedua adalah manusia. Tadi adalah sistem. Jadi bagaimana suatu kota itu bisa bangkit, bisa berkembang, itu ada dua tadi. Sistem dan SDM. Sistemnya itu adalah organisasi. Kemudian SDM-nya bagaimana SDM itu yang berkompeten. Kita berikan kepada orang-orang yang punya qualified, integritas yang pas dan cocok dengan disiplin keahliannya. Makanya hadis Rasulullah mengatakan, berikanlah kepada orang itu pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kalau tidak, tunggu kehancurannya. Yeah. Nah, sekarang kita lihat fakta atau mitos. Kita lihat sekarang banyak saya lihat itu pekerjaan-pekerjaan baik di pemerintahan maupun non pemerintahan diberikan pekerjaan tugas tidak sesuai dengan kompetensi. Ini salah satu juga perlu harus dibenahi oleh kita seluruhnya. Dan generasi muda juga harus kritis tentang hal ini. Iya, saya melihat Pak Dokter bahwa dari penjelasan tadi kita memberikan kritisi terhadap pemerintah ini. Nah, tetapi dengan konteks pembahasan kita ini, apakah proses perjalanannya pemerintah ini banyak tidak dilibatkan dari adat atau seperti apa, khususnya Kota Palu? Apakah dalam proses perjalanan pemerintah akhir-akhir ini, apakah memang adat ini tidak dilibatkan atau seperti apa Pak Dokter? Baik. Jadi kalau kita mulai dari Kisman Abdullah, kemudian Baso Lama Karate, Suwati Suebu, Ruri Lama Jido, terus Hidayat Lama Karate, Hidayat MSI, dan sekarang ini Hadianto. Ya. Jadi sebelum itu Hadianto, wali kota kita, itu sangat-sangat kontens dengan adat.
adat. Ya, nah, saya hanya mengingatkan kepada, karena ini Hadianto ini keluarga juga, Iya. mengingatkan tolong di dalam melaksanakan apapun, khususnya dalam suatu pemerintahan, seluruh stakeholder itu harus dimanfaatkan, digunakan, dimanfaatkan. Menurut penglihatan saya memang kelihatannya adat di sini tidak terlalu diperhatikan. Ya, kalau saya mau bandingkan, mengapa saya ngomong begini? Kalau saya bandingkan dulu Hidayat MSI. Hidayat MSI itu dibentuklah lembaga-lembaga adat dari 46 kelurahan. Oh, beliau yang pertama Beliau bentuk yang merintis itu. Nah, sehingga saat itu PAD menurut. Maksud saya PAD ada perkelahian antar desa. Oh, perkelahian antar desa. PAK, ya. Perkelahian antar desa, antar kampung berkurang karena di kelurahan-kelurahan itu sudah ada Totuan Wadah. Totuan Wadah. Iya. Nah, jadi seperti yang awal saya katakan, kalau amal ma'ruf nahi mungkar pemerintah, nahi mungkar itulah berikan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan itu. Karena mereka itu adalah betul-betul moderat, netral, dan adat itu tidak berbapak, tidak beribu, tidak beranak. Kalau sudah digivu, selesailah pada waktu itu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau ingin kota kita ini berkembang, seluruh stakeholder itu dilibatkan. Yang kedua, kelemahannya kita itu mungkin menjadi budaya juga kayak ini, seperti yang saya sampaikan. Kalau di Jawa atau di Sulawesi Selatan itu budaya padi. Budaya padi. Jadi padi itu kalau tidak dipelihara dengan baik, maka tumbuh rumput. Mereka coba tanam rumput, tidak tumbuh padi. Nah, kalau kita budaya kayak ini adalah pohon kelapa. Terlalu optimis. Pohon kelapa itu terus turun-temurun dijaga. Bukan berarti malas ya, saya sampaikan, bukan berarti kita orang kayak ini atau orang ini malas. Tidak. Sangat optimis bahwa pohon kelapa itu memberikan kehidupan kepada anak cucu keluarga kita. Itu budaya. Kayak. Kemudian dari situ turunlah terlalu menghargai. Memang orang kalau mau dicari, kalau kita mau cari toleransi itu, kemudian yang lainnya itu ada di Kota Palu, ada di Sulawesi Tengah. Terlalu menghargai manusia yang bukan manusia asli keturunan yang ada di daerah kita. Iya, tamu. Tamu istilahnya. Sehingga dengan cara itu maka muncullah istilah, kok kita jadi tamu sendiri di daerah kita. Iya. Jadi misalnya kalau ada sementara naik motor, anak kita, pasti kita marah. Anak saya mah, bapaknya dipanggil. Coba kalau orang luar, jangan, biar saja. Begitu juga dalam rekrutmen untuk menjadi pejabat, untuk menjadi apa saja. Walaupun setara misalnya kompetensinya, karena menghargai orang luar. Orang luar dikasih masuk. Itu saja. Kemudian misalnya untuk menjadi pemimpin juga, mereka bersaing bersaudara, ikut sama-sama, akhirnya orang lain yang naik. Iya, ada contohnya ini Pak Dokter. Iya, ada contohnya. Cuma tidak kita sampaikan. Iya, ada contoh. Kita sampaikan itu bagaimana budaya-budaya kita. Nah, itu sebenarnya memang sulit memang dirubah, tapi kita generasi yang muda sekarang milenial itu sudah meninggalkan hal itu. Iya. Ya, hanya saja menjadi suri teladan adalah para tokoh-tokoh. Iya. Nah, jadi tokoh-tokoh ini diharapkan bahwa mereka betul-betul melihat SDM kita. Saya pernah sarankan dulu waktu saya dosen di UNTAD karena sudah pensiun, kalau mengirim dosen studi keluar 10 orang, usahakan jangan dikembalikan semua. Ambil doktor misalnya di UI atau di mana. 10 orang kirim, jangan kembalikan semua. Iya. Tinggalkan di sana 1, 2, 3, 4 orang membangun jaringan. Kalau mau bangkit daerah kita, itu tidak dilakukan. Nah, berbeda dengan Kendari. Coba dari Kendari. Dulu Kendari itu pada tahun-tahun 70-an, di bawah standar dari Sulawesi Tengah. Kita sudah maju. Sudah maju. Sekarang dia di atas dari kita.
Kenapa? Di deretan kementerian ada dirjen, ada sekjen, ada orang di istana. Kalau kita itu kekurangan. Kenapa seperti itu? Memang kelemahan kita itu kurang mengkader. Kita saling bersaing sendiri. Tidak mau kalau orang kita naik. Nah, saling tidak mendorong tapi ditarik supaya jatuh. Istilahnya nosisoka. Itu salah satu penilaian saya, salah satu budaya kita yang membuat kita ini kurang berkembang. Ya, beda dengan Bali. Coba kalau Bali itu, saya pengalaman mahasiswa di Bali. Kenapa Kemurahan itu banyak dokternya, banyak polisinya? Soalnya kami pas setiap bulan rembuk. Kalau orang kaya bilang tangara, rapat sembuh, duduk bersama. Dihadirkan semua, ada yang dari polisi, ada yang dari dokter, ada yang pengusaha, duduk bersama baru disampaikan, Pak Dokter, ini mau masuk universitas, dia mengambil program studi atau fakultas kedokteran, tanggung jawabkan sebagai dokter, siap. Ini satu ini mau masuk polisi, ada yang polisi mungkin barangkali berjen bintang 1, apakah dia masih kombes 3 bunga. Tanggung jawab, siap tanggung jawabnya dia supaya bisa lolos dari polisi. Ini begitu. Saling support. Kita tidak. Iya, mudah-mudahan ada yang menanggapi ini, mendengar itu. Bukan seperti itu kita. Kalau kita mau, padahal kita punya moto semboyan adalah ada semboyan kita. Gimana semboyannya? Musim Tufu kita maroso. Morambang kita marisi. Iya. Bersatu kita kuat dan bersama-sama kita. Nah, itu tidak dilaksanakan waktu itu. Dari hasil diskusi ini Pak Dokter, baiknya dibuatkan tulisan. Dan memang saya menanggapi penjelasan Pak Dokter ini perlu adanya dibuatkan pertemuan beberapa tokoh-tokoh adat di Kota Palu ini. Karena mendengar penjelasan ini, perjalanan Kota Palu ini diiringi dengan adat ini dari masa kerajaan. Nah, tentu sekarang dengan zaman kepemerintahan ini perlu kita iringi juga. Perlu kita kawal dengan lembaga adat. Agar supaya apa? Kejadian-kejadian yang Pak Dokter bilang tadi, budaya-budaya yang tidak bagus itu bisa ditepis oleh orang-orang tua adat di tiap-tiap kelurahan ini. Jadi rasa support, rasa dukung itu bisa dibangun dari adat. Orang tua adat yang menasihati, nilibu kita. Nolibu berkumpul. Nolibu berkumpul. Tangara kita rapat. Nah, di situ dibicarakan bahwa tidak boleh begitu. Nah, sekarang kan kurangnya nasihat-nasihat dari orang tua. Kalau dulu kami masih kecil ini Pak Dokter masih batabe-tabe biasa ini. Betul. Tabe atau kalau lihat misalnya Pak Dokter di sana, kendati putar. Tapi sekarang ini kita di Palu ini ke sana ke sini kayak sudah biasa. Nah, ini sebenarnya perannya adat ini menurut saya. Nah, makanya saya kira dari hasil diskusi ini, hasil podcast ini bisa ditopang lagi dengan tulisan dan bisa berbuah hasil kiranya ada pertemuan ini Pak Dokter. Karena saya sendiri anak muda merasa sangat perlu. Dan mungkin teman-teman muda di sana juga di Kota Palu Nurus ini merasa perlu ini. Supaya terjadinya satu forum, Libumbaso, membahas terkait Kota Palu ini. Nah, saya kira kita sudah bicara kurang lebih hampir 50 menit Pak Dokter. Terakhir, saya minta closing statement dari Pak Dokter serta nasihat untuk kami. Mungkin terakhir itu boleh disampaikan dulu Pak Dokter, closing statement. Baik, para pemirsa semua yang mengikuti kegiatan ini, terutama generasi muda. Pertama adalah kalau kita menyampaikan sesuatu apapun, usahakan harus jelas sanadnya. Sanadnya. Sumbernya. Kalau dalam ilmu akademisi harus tahu epistemologinya. Kemudian tahu hakikat ilmu itu, ontologi. Kemudian ada namanya aksiologi, lakukan sesuatu yang baik dengan benar. Sehingga salah satu statement ahli strategi mengatakan doing the thing right and doing the right thing. Lakukan sesuatu yang baik dengan benar. Kemudian yang kedua adalah
kalau kita melakukan sesuatu, jangan pada saat kita melaksanakan baru berpikir. Iya, betul. Pikirkanlah sebelum melaksanakan sesuatu. Atau catatlah apa yang Anda mau lakukan, lakukanlah apa yang Anda catat. Di situ kekurangannya kita juga. Tiba masa, tiba akan. Iya. Padahal perencanaan harus bagus. Catatlah apa yang Anda lakukan Anda juga catat. Banyak juga mencatat apa dia lakukan, begitu dia aplikasi bekerja, bukannya dia catat ya. Iya. Seperti orang masuk di mall, dari rumah mau beli parfum, begitu masuk di mall ada sepatu, cuma sepatu dia beli, Iya. parfum tidak jadi. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu berpikir positif. Ya, ada namanya hukum law attraction. Law attraction, betul. Ya, jadi Allah sudah menyampaikan dalam satu hadits qudsi mengatakan bahwa anak inda zanni abdi bi. Prasangkaku, kata Allah, tergantung dari prasangka hambaku. Mari kita selalu berprasangka positif. Hilangkan susunek. Susupu boleh. Kalau susunek adalah suara-suara negatif, Iya. hancurkan. Yang kita kembangkan adalah susupu, Suara-suara positif. positif. Iya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Iya. 3 poin. Terima kasih Pak Dokter, begitu luar biasa tadi pembahasan kita dari sejarah Kerajaan Kota Palu, kemudian tradisi-tradisi yang kiranya tergerus di Kota Palu, kemudian masuk ke adat sampai ke hukum Gifu, dan penjelasan beliau sedikit tadi terkait keberlanjutan Kota Palu ini ketika ditetapkan. Teman-teman, mungkin terkait Kota Palu ditetapkan sebagai kota resmi ataupun ibu kota itu akan kita bahas di part yang selanjutnya. Karena kalau kita bahas lagi dari wali kota pertama sampai dengan sekarang, itu begitu panjang ceritanya, kiranya waktu tidak cukup. Nah, oleh karena itu saya sebagai host dari Andalalin Pak Dokter mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak di sini. Semoga pembahasan kita ini bisa menjadi hal yang baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palu. Insya Allah. Mungkin seperti itu dulu podcast hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.